112209. Maksud dari pembuatan video saya adalah untuk memenuhi ujian akhir semester 4 dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Zulkarnain Esos MSI. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama mengenai pemahaman tentang hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur dan mengikat hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antara organ pemerintah serta aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintah. Hukum administrasi negara ini sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Keberadaan hukum administrasi negara berperan untuk mengatur wewenang, tugas serta tanggung jawab dan fungsi administrasi negara. Di samping itu juga berperan untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara. Pertanyaan kedua yaitu prinsip dasar hukum administrasi negara adalah sebagai alat pemerintah untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat. Uraikan maksudnya. Maksudnya yaitu hukum administrasi negara merupakan alat tertib hukum yang digunakan untuk mengatur serta melayani kepentingan masyarakat. Didasarkan pada suatu kenyataan bahwa terdapat satu hubungan istimewa antara negara dan warga negaranya yang memungkinkan negara untuk melakukan tindakan-tindakan serta tanggung jawab mengayomi masyarakat dan harus dipatuhi oleh rakyat selaku warga negara tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, pemerintah dalam menjalankan tugas serta wewenangnya yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dan melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara. Selanjutnya soal yang ketiga mengenai uraian materi kelompok. Materi dari kelompok saya yaitu mengenai bidang-bidang yang sering atau merupakan sumber sengketa tata usaha negara. Di dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sumber hukum tata usaha negara terdiri dari dua, yaitu sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya mengenai objek sengketa tata usaha negara, yaitu tindakan atau perbuatan hukum badan atau pejabat negara dalam wujud bentuk keputusan tertulis. Sedangkan subjek sengketa tata usaha negara yaitu pihak-pihak yang bersengketa adalah antara warga negara atau badan hukum perdata, lawan atau badan pejabat tata usaha negara yang sekurang-kurangnya terdiri dari penggugat dan tergugat. Dan yang terakhir mengenai contoh kasus hukum sengketa tata usaha negara. Yang pertama ada gugatan pembatalan sertifikat tanah, yang kedua penurunan pangkat jabatan, yang ketiga ada pemberhentian PNS TNI Polri, yang keempat pemberhentian pejabat daerah, yang kelima ada pemberhentian pegawai negeri sipil, yang keenam pemberhentian pamong desa dan penolakan pelantikan pejabat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.